Pernah gak sih kamu bertanya kenapa Indonesia memilih jalan demokrasi tapi tetap ingin mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara? Di masa runtuhnya Orde Baru, muncul satu tokoh yang berani menantang kekuasaan besar sekaligus menawarkan konsep unik bernama tauhid sosial dan politik adiluhung. Siapa dia dan bagaimana pemikirannya mengubah arah politik Indonesia? Dan terus terang dari Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, apalagi sekarang Pak Yudhoyono memang belum ada perubahan. Makanya kita melarat terus, kita nganggur terus, kita remeh-temeh terus, kita nggak bagi-bagi. Sementara negara lain sudah demikian melaju ke angkasa yang tinggi, kita masih ketinggalan di landasan. Bisa betul-betul marah secara ikhlas ya. Mengapa terjadi musibah nasional seperti sekarang ini ya? Negeri yang besar dengan karunia Allah yang melimpah ruah, hampir-hampir tanpa batas sumber daya alam kita, tetapi minyak telah jadi kutukan. Bukan lagi berkah, minyak yang melimpah malah menjadikan kita miskin, korupsi merajalela gitu, dan kita nggak pengen bangkit. Kemudian Mbak, saya bukan ekonom, tapi sudah tinggi saatnya kita mengucapkan selamat tinggal kepada model ekonomi yang kita anut sekarang ini. Kemudian ya ekonomi kita tuh ekonomi ala neolib, neokon ya, ala IMF, ala Bank Dunia, tunduk kepada WTO. Saya hanya percaya bahwa kartu reformasi diberikan oleh mahasiswa yang sejati dan mahasiswa yang sudah ditunggangi untuk kepentingan kecil dari berbagai tertentu. Kemudian teruslah berjuang, teruslah tanya pada hati Anda. Kalau Anda dalam suatu luka, berturut jalanlah, Andalah yang memegang hati nurani, kemudian merespon tanpa pamrih. Karena itu teruslah mengawasi reformasi, kemudian kita ikuti terus reformasi sebaik-baiknya dan kembalikan kepada 6 kerangka reformasi yang bagi seluruh bangsa Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Reformasi belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Rahmawati dengan NPM 243507111037. Di video ini saya akan membahas pemikiran politik Islam Muhammad Amin Rais yang salah satu tokoh penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Muhammad Amin Rais lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. Ia dikenal sebagai tokoh muslim, intelektual politik, sekaligus aktor penting dalam gerakan reformasi 1998. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Gadjah Mada, University of Notre Dame, and University of Chicago. Amin Rais pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua MPR Republik Indonesia, serta pendiri Partai Amanat Nasional dan Partai Umat. Ia juga dikenal sebagai tokoh kunci yang mendorong kejatuhan rejim Soeharto. Menurut Amin Rais, Islam tidak mengatur bentuk negara secara rinci, tapi memberi nilai etika politik. Ia menolak dua negara ekstrim, di satu sisi negara agama yang kaku, dan di sisi lain sekularisme total yang memisahkan agama dari politik. Baginya, jalan tengah yang paling realistis adalah demokrasi yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Gagasan paling terkenal dari Amin Rais adalah tauhid sosial, di mana konsep ini menegaskan bahwa iman kepada Tuhan harus terlihat dalam sikap sosial seperti melawan korupsi, kolusi, nepotisme, dan membela kaum miskin serta memperjuangkan keadilan sosial. Nah, bagi Amin Rais, ibadah tidak cukup hanya ritual, tapi harus diwujudkan dalam keberpihakan pada rakyat kecil. Ia juga memperkenalkan konsep politik adiluhung yang dimana politik menurutnya bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan amanah moral untuk menjaga persatuan,
mewujudkan keadilan, dan melayani rakyat. Ia mengkritik keras politik rendahan yang penuh intrik, transaksi kekuasaan, dan kepentingan pribadi. Amin Rais juga mengkritik sistem yang ia sebut sebagai korporatokrasi, atau secara istilahnya adalah kondisi ketika negara dikuasai oleh korporasi besar, elit ekonomi, dan kepentingan asing. Ia melihat bahwa jika negara dikuasai segelintir elit, maka demokrasi hanya tinggal nama dan rakyat kehilangan makna kedaulatan. Nah, pemikiran Amin Rais menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus dipertentangkan. Justru ini bisa saling menguatkan melalui nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dari pemikirannya, kita bisa belajar bahwa politik seharusnya bukan soal kekuasaan semata, tetapi tentang etika, amanah, dan keberpihakan pada rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.